Menyiapkan diri untuk konten yang viral, jangan cuma bikin konten viralnya. Karena banyak orang yang viral terus turun lagi. Dia nggak bisa memanfaatkan keviralannya itu. Percuma aja kalau viral follower naik banyak kalau uang di rekening nggak nambah. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Banyak yang tanya ke aku, gimana sih caranya bikin konten yang viral? Bikin konten yang banyak view, like, comment, save, share-nya. Caranya ada banyak sekali yang bisa kita ulik. Mulai dari visualnya, mulai dari hook-nya, mulai dari caption-nya, kemudian kita bisa mainkan algoritmanya dengan hashtag, dengan looping, dan banyak lagi teknik-teknik lainnya. Tapi kalau kita tarik sebenarnya, intinya ada dua. Yang pertama, kontennya harus bagus. Bagus ini bisa dari banyak aspek, bisa dari benar-benar menghibur, benar-benar terikat secara emosional, benar-benar berkualitas, benar-benar praktis, benar-benar mengubah pola pikir. Satu konten yang bagus bisa mengubah hidup. Kenapa? Karena ketika dia viral, orang-orang berkunjung ke akun kita, tertarik dengan produk yang kita tawarkan, dan tiba-tiba uang masuk banyak ke rekening. Aku sudah pernah merasakannya. Jadi ketika kita menyiapkan diri untuk konten yang viral, jangan cuma bikin konten viralnya. Karena banyak orang yang viral terus turun lagi. Dia nggak bisa memanfaatkan keviralannya itu. Percuma aja kalau viral follower naik banyak kalau uang di rekening nggak nambah, betul? Maka penting untuk kita menyiapkan kalau viral sudah terjadi, what's next? So yang pertama adalah konten yang bagus beneran. Konten yang berkualitas. Yang kedua, ini bisa didebat sebetulnya. Tapi menurut aku yang sangat-sangat penting adalah hook. Ada yang nyebut hook, ada yang nyebut headline, ada yang nyebut opening. Intinya 3 detik sampai 5 detik pertama di sebuah video atau di sebuah konten. Gambar juga sama. Carousel juga sama. Bener-bener pikirin gimana caranya orang stop scroll. Karena kan orang di medsos scrolling, oh ini menarik nih. Baru dia buka videonya atau dia lihat carouselnya. Pastikan orang stop scroll dengan teks yang kita sajikan, dengan videonya, dengan visualnya. Hook sangat-sangat memegang peranan penting, karena membuat konten kita rame ataupun sepi. Dua komponen ini kalau digabungkan, akan membuat konten kita dilihat oleh lebih banyak orang. Dan kalau konten kita dilihat oleh lumayan banyak orang, secara otomatis sosial media akan nge-boost konten kita, platform, semua manapun. Apakah di IG dengan Explore, apakah di TikTok dengan FYP, dengan algoritma yang berbeda-beda tentunya, lalu akan dipush lagi ke lebih banyak orang. Sehingga konten kita jadi rame, sehingga kita jadi viral. Nah, tentu saja, setelah kita punya konten yang viral, udahkah kita menyiapkan call to action yang bagus di kontennya? Sudahkah kita membuat profile yang oke? Dari nama kita, headline kita, display picture, kemudian bio kita, udah ada call to action-nya belum? Udah ada link di bio yang mengarah ke produk kita atau belum? Kalau nggak, sayang banget. Viralnya hanya terbuang sia-sia. Setelah naik, kita akan turun begitu saja. Manfaatkan viralitas untuk naikin income dan impact kita. Kita dapat uang, tapi kita juga bisa bantu banyak orang dengan produk-produk informasi kita. Apalagi sebagai seorang infopreneur, kita harus udah punya sesegera mungkin. Meskipun kita baru awal bikin konten, miliki produk informasi. Dari yang murah dan sederhana dulu nggak masalah. Karena yang terpenting, kalau kamu baru memulai, kamu perlu merasakan uang pertama. Itulah kenapa di mentorship Akademi Infopreneur, kita menyiapkan cara-caranya, teknik-tekniknya, metodenya, udah jelas step by step-nya, tinggal diikutin. Dan meskipun orang yang baru pertama kali bikin konten, kita langsung suruh bikin produk informasi dan dibimbing. Hasilnya mengagetkan. Dalam seminggu aja, konten udah bisa jadi, udah jelas personal brandingnya mau ke arah mana, dan udah bikin produk informasi. Tentu akan di-improve lagi, akan diperbaiki lagi ke depannya, tapi intinya praktek dulu, ngerasain dulu. Dan hanya dalam 2 minggu program pelatihan di mentorship, udah menghasilkan. Udah ada yang beli produk informasinya. Kenapa? Karena caranya tepat. Tentu kita akan improve terus programnya di batch-batch berikutnya. Dan aku sangat sarankan kamu untuk ikutin mentorship-nya di Akademi Infopreneur, karena udah banyak sekali yang merasakan kesan positifnya, dan kita benar-benar all out, kita berikan yang terbaik buat kamu. Jadi, bukan hanya belajar cara bikin konten yang viral,
Tapi setelah kita tahu cara bikin konten yang viral, kita tahu bagaimana kita menunggangi viralitas itu, dan akhirnya naikin income dan impact kita. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you. Salam pembelajar.